Mereka tahu kalau Romer screening. So ini dia untuk draft dari game kita yang kedua, match yang kedua. Pembuktian akan KRRQ dapatin clean sweep-nya dan membuat Dewa masih di zona merah atau bahkan Dewa menyamakan kedudukan dan mencoba lari dari zona merah. Alright, kita malah menyaksikan kali ini dengan kondisi di mana Roger ditutup, Alpha ditutup, Chip ditutup, ya di mana kayaknya udah nggak menjadi prioritas untuk dari segi Roger ya. Dan kondisi dari kanan ini melihat ke arah Hayabusa dan juga Diamond dengan head to head dia akan coba ditutup, jangan terlalu dini untuk melawan ke arah sosok-sosok Papyrus dari Shockblade dan Matilda. Bahkan dalam pas aku yang tadi ada Fanny ya, yang target juga. Tapi apakah first pick untuk Fanny-nya sendiri? Ada Link juga. Link juga masih open. Kayak gue punya performanya oke, tapi Gatot kaca kok. Semahal itu kak Om. Karena memang sudah ada pilihan kalau Link diambil ya mereka bisa pakai Fan ya. Dibalik juga demikian sama. Tapi kalau Gatot kaca ini adalah intisari dari permainan buat Dewa sebenarnya. Kalau mereka punya Gatot, mereka lebih berani untuk open team fight. Di Romer ya? Diri sebagai romernya ya. Moiza ya? Moiza juga. Dan kita tahu Moiza adalah salah satu user Gatot yang cukup handal. Benar. Performanya juga bagus banget. Tapi yang ngeliat sekarang ada Hylos juga yang open nih. Hylos untuk Romer atau XP-Lane bisa jadi opsi juga. Dan ngeliat dari Skylar tadi, Cloud kayaknya gue rasa pool hero-nya terlalu luas. Jadi gak usah buru-buru di atas sih. Ya, mereka bisa main atas lah. Iya, itu aku setuju banget sih. Dan kalau hero poolnya masih terlalu luas, mau ditutup juga jadi bingung tau gak sih, Lin? Iya. Agak bingung apa yang harus kita tutup sekarang. Karena terlalu fleksibel, terlalu banyak hero yang waste kebuang-buang dan bahkan ini ngebuka Fanny. Ya, ini dia. V1 dibandingkan untuk digunakan oleh sosok seorang Susujin. Wise apa enggak menurut lu? Gue ngerasa dia memang kasih pilih Ci. Jadi kayak apapun yang diambil ya dia pasti sana. Iya. Ada Link kan sekarang. Banyak malah kayak yang mau Julian lagi, oke aja. Kalau dia dengan fighter bisa. Banyak opsinya banyak banget sekarang. Masih ada Alpha sebenarnya. Tapi kalau Alpha gak ada Matilda terus ada Give Me lumayan sulit ya. Ya. Buat Alpha. Dipegangin tuh biasanya. Padahal ya, aku tuh berharap Balmond kepake tau. Habis melihat Matilda kan bisa. Balmond yang sudah di buff. Main objektif ya. Tapi susah, itu susah banget. Ya, karena hero utility ya balik lagi berat banget dan diambil ternyata Bane duluan dong. Bane. Jungle Bane, ini salah satu counter Fanny juga tau. Iya. Defensifnya enak. Karena ada leakage itu bisa putusin dia. Ya, Kaget ya langsung putus kabelnya. bisa balikan gitu. Nah, udah putus ngapain balikan? Wah, Nggak zaman bos. gak jawab ya. Buat apa? Dan fase kedua, Magic is my life langsung band ke arah Harith. Ya ini waspada untuk adanya magical di arah Golden ya. Oke, tapi respect dengan Cloud sekarang. Masih ada Nathan sih kalau mau tembusin hero-hero tebal ya. Tapi lawan Fanny Om. Kan Skyler, dia berani nih bawa Yes. apapun. Jangan Alice. Alice, wow, cukup menarik juga untuk Alice. Asuransi late game di arah gold lane yang nanti magical damage butuh juga sih sebenarnya Om. Bisa-bisa aja nih. Alice kena Yip, masih bisa lompat-lompatan juga. Oke. Kita akan lihat nanti ke arah mana, karena sama-sama belum punya gold laner nih kebetulan nih. Iya. Tapi kita lihat juga ya. Dimana kali ini gold lanernya kalau bisa dibilang Skylar agak cukup ditutup dengan cloud-nya supaya tidak bisa bersinar lagi. Padahal walaupun dengan kondisi saat ini dia Fanny-nya bisa makan karena Skylar dengan cloud ya. Tapi resiko sih Ji, ngelihat tadi powernya dia pakai sprint sepede itu loh. Iya. Kayak Bukan Purify loh. iya, kondisi kayak tadi dan farming cepet banget juga. Kayaknya mendingan di bench, respect adalah kunci. Yap. Atau bisa jadi Matrix yang memindahkan nanti. Oke. Kufra di ban, tapi ada Ruby yang bisa dipakai Idol. Ruby bisa dipakai idol. Ruby. Cancellation ya, lumayan sih. Buat nge-stopin juga, buat megangin juga. Apalagi dia pakai Factor, Bane. Bisa aja nanti main front to back jadinya kan. Makan di depannya dulu pakai Movender. Banyak opsinya nih. Dan ya kita melihat adanya Ruby. Yang diambil harusnya Ruby Romer ya. Ruby nomor ya. Ruby nomor nyimpen yang terakhir ini siapa nih untuk pelengkap buat RG Hoshi? Karena kita harus melihat untuk dua pilihan bagi Dewa sekarang EXP yang belum tampak ya. Hylos ada. Kalau misalnya tiba-tiba ini akan ada Beatrix agak cukup mengerikan juga loh dari Kalau aku tim RRQ. Benar, mereka bisa mainin Matrix ya. Iya. Oke. Tapi mau kemana nih sekarang? Jangan lupa masih ada edit juga ya sebenarnya ya. Betul. Ya, kemana edit ya? Kalau mereka butuh efek sisi, edit pilihan dan export. Wow. Badan lagi, mereka nggak punya stun pasti nih secara nggak langsung. Xbox dan siapa? Untuk satu
gold laner yang bakal muncul. Moskow. Moskow. Oh, kembali ke Beatrix ya. Wow, Beatrix. Dan di kanan ini kalau misalnya mereka main Beatrix, mau main Brody gak? Brody cari landingnya ya. Dan Nathan ternyata. Gila, ini resikonya besar banget loh Nathan. Tapi ini Skyler, dia berani buat ambil resiko. Kayak memang ada Fanny, tapi entropinya kadang-kadang nih bisa gagalin Fanny. Kalau jangan kan entropi, super positionnya bisa buat Fanny-nya pusing meski sepersekian detik. Benar. Dan ya balik lagi nih hero power gitu loh. Iya. Ini hero pegangan. Dan mungkin dia percaya juga dengan covernya Idok buat nge-cancel nanti Fanny gerak ke arah dia. Tapi tetap sih early-nya ini bakal berat untuk Skylar. Betul. Gak segampang itu juga. Benar. Oke, lihat dari RRQ kali ini mereka dengan line up Nathan yang sangat berani. Mampukah mereka mendapatkan jalan yang mulus satu tangga menuju ke arah upper bracket? Atau bahkan Dewa yang ternyata benar-benar membawa game ini ke game yang ketiga. Embel Arena, mana tepuk tangannya? Let's go to the lead now down. Oke, sebenarnya kalau dari draft kelihatan dua-duanya punya potensi yang sama. Mungkin ini nggak seburuk game pertama buat Dewa. Ya, mereka punya Fanny. Ya, mereka bisa lebih gerak lah daripada game sebelumnya. Harusnya. Ya, tapi ya sebagai catatan kalau Fanny-nya diem juga nggak ada apa-apa yang dilakukan. Sama aja. Bakal berat buat Dewa ya. Sama aja menurut Om Awa kan Yap. maksudnya. Harus ada jalan sih sebenarnya buat Dewanya. Mereka nggak boleh bermain pasif seperti game yang pertama. Oke. Makan gold lane kali ya. Jangan kasih Skylar kayak tadi sih. Iya, tadi Skylarnya bebas dan ini kan entropy lebih mahal ya karena dia ultimate bukan skill BMI. Oke, apalagi kan tadi informasi yang telah diberikan itu ketika kondisinya sedang ada survei dari viewers ya tentang apa yang harus dilakukan oleh anak-anak Dewa. Mungkin menekan ke arah Skylar diperhatikan, didengarkan para penonton anak Dewa. Dan akhirnya apalagi dengan Nathan kali ini dengan Fanny, lebih enak sih harusnya bisa makan ke arah Nathan. Harus banget. Karena kalau di awalnya nggak kemakan, nanti itu impactnya bakal sampai mid game juga. Dari Emblem attack speed untuk Bane. Iya, main Swift ya. Dan juga yang belum assassin yang dipakai buat Bane, tapi mungkin perbedaannya ini jelas ada di EXP nih karena daerah kelihatannya lumayan pressure. Ya, kesiksa memang. Bonyok sih lawan Iya, Xbox juga kan. Tapi sabar, inilah top 4 beda kasusnya. Iya. Karena nanti akan ada daerah yang gampang untuk mencahin ke arah Vidang Armor-nya, habis itu langsung tiba-tiba bisa dimakan. Sebenarnya intinya kapan Vidang Armor pecah sih? Ya, timing lah ya. Pembuktian juga. Dan Ray udah kelihatan sih sebenarnya tadi dia. Iya, visionnya jelas. Jelas banget. Harusnya tadi dia. visionnya jelas, dan kali ini buat para pasukan dari tim RRQ, mereka coba untuk melakukan covering up ke daerah atau mereka akan lepaskan. Karena dengan adanya turtle yang sudah sebentar lagi akan muncul, harusnya mereka sudah siap sih. Setup cepet ya. Dan jangan lupa Fanny, dia butuh purple dulu sebelum di turtle yang pertama. Kalau nggak dia susah banget untuk team fight. Karena belum di level 4 butuh satu wave lagi belum masuk dan turtle-nya sudah mulai di start. Main artificial. Harusnya nggak kontes sih, tapi lihat Tyron tetap bisa mengamankan posisi tersebut. Mueza berada di garis depan, turtle masih didapatkan dari Tyron, masih mendapatkan Retina Shot. Double stun didapatkan, first blood dimiliki para pasukan dari tim RRQ. Tyron gak kenal kendor sama sekali. Lihat ini sang raja yang pernah terlupakan. Wah ini Mengerikan. power banget tuh kalian ya. Asli. Ya dan jangan lupa ya tadi ya, karena dia masih level 3, dia butuh level 4 dan level 4 didapatkan dari turtle yang dipecahkan tadi. Dan langsung bisa untuk open initiate dan akhirnya mereka unggul juga untuk first blood. Tapi memang tadi gerakan dari Dewa pun sebenarnya niat awalnya hanya delay aja sih. Betul. Para turtle-nya. Ray-nya nggak mungkin sempat datang. Oke, Ray on top the wheel. Berhasil mencoba untuk memakan ke arah Rins. Cuma memang tindakannya berhasil. Gak dapat poin, bedanya itu doang, Lin. Ya, lumayan lah ya ngomong retribution juga. Tapi ini agresivitas early yang kita tadi sempat bahas, kayaknya kurang jalan nih, bahkan sampai junggle-nya di Tsujin. Iya udah mulai masuk Bane ya, hero yang mungkin kelihatan cukup pelan sebenarnya untuk berjalan di map. Tapi dia masih bisa untuk mendapatkan objektif juga, jadi ini lumayan berbahaya bagi Dewa, mereka nggak bisa pegang di early game. Dan mereka udah mulai sadar, Nathan ini agak cukup berbahaya, tapi dia real bomb manipulation bersama dengan Avatar of God. Mereka berhasil menarik masa depan Rinsya still survive, masih selamat dari real bomb manipulation dan juga bahkan dari invasi yang dilakukan oleh Mueza dan juga Ray. Rins, mereka benar-benar miss dalam targeting yang sudah dilakukan. Azura mencoba untuk bertahan. Dan di depan sana, dari seorang Ido gagal untuk mendapatkan Azura, tapi flicker defensif yang telah dikeluarkan. Azura nggak boleh keluar batang hidungnya, biarkan saja. Planting dilakukan karena kalau Azura keluar,
ini bakal lebih parah. Plating plus point kill itu sama sekali nggak worth it. Dan sekarang nggak ada flicker Om untuk Azuranya Om, bisa jadi target selanjutnya. Full plating buat Skylar di bagian Ditabrak top. buffnya. Ini bencana. Kembali lagi keluar dari Idok di depan sana. Flick of our defensive mencoba untuk menghindari sosok seorang Moesa. Tahun diberikan. Ada Tyler di depan sana. Flick of our defensive. Tapi nampaknya berhasil dari tim RRQ. Mereka berhasil dimakan sampai mau poin kill Idok. Tanpa Idok di turtle. Kayaknya mereka harus lebih worry. Tapi Dairon gak kenal takut. Memaksa dan ternyata itu dia. Memberikan badan untuk Skylar dan juga Rins. Mencoba untuk mempertahankan pesan tenaga Skylar. Memberikan vision untuk pulang. Tapi Rincia kembali lagi. Dewi Fortuna masih berada di pundak dirinya. Ya, Ray-nya di cancel tadi. Gak bisa selamat. Dan ini objektif bakal dipegang banget oleh RRQ. Ya berarti kelihatan mengerikan ya karena yang dapetin gold banyak dari tadi komunitasnya Skylar. Yang dapetin satu demi satu. Oke, Skylar bukan hanya dapetin satu demi satu. Lihat Om, dia udah menuju item kedua. Ditambah lagi dengan Tarpol yang kedua. Makin fit lagi Skylarnya. Level kedua loh untuk RRQ. Dan Last Insanity. Ini dia, Oh, yang tadi benar. sempat kalian bicarakan. Kalau misalnya Dairon memang agak cukup sulit melakukan laning phase, tapi semua itu akan berubah ketika sudah di level 4 ke atas. Udah enak sih, selama gak ada Kiraga ya potensi gila juga dari Sonizo gak ada. Bahkan ini gerakan yang lebih aktif dari RRQ loh. Perbedaan gameplay dengan Ruby, ditabrak bahkan Sonizo-nya. Oke, tapi Dairon nampaknya kali ini harus mundur ke arah belakang. Damage setelah diberikan Avatar of Guardian dan Flicker for defensive. Dairon lagi dan lagi. Ini dia, The Forgotten King. Tapi kembali lagi membuat semua tim yang ada di MPL Indonesia harusnya mengingat siapa Dairon sebenarnya. Ya itu dia, 5-man movement dari Dewa yang ternetralkan begitu saja. Oke, Dairon one power situation masih dapat bertahan tapi lihat spray down tidak ada peringatan. Dairon tidak mau terlalu terburu-buru, nampaknya kali ini untuk bisa mendapatkan point kill. Dia memilih untuk sabar. Dia memilih untuk tenang. Dia tidak mau untuk point kill yang sembarangan hanya dengan bertukar dengan dirinya. Dan itu self heal-nya itu loh yang bikin dia akhirnya gak pulang lagi. Udah kill juga dia bisa lagi kalau mau. Tapi sepertinya ada trap juga, Skylar yang langsung turun ke bawah. Karena atasnya udah hancur juga sih. Ya, Ya, dan ini untuk player head to head ya antara Zorizo dan juga Dairon. Untuk EDA dipegang Dairon tadi, melihat atau mengingat betapa aktifnya dia juga untuk berjalan. Tapi di game ini, di game yang kedua, Dairon jauh lebih tenang di lane-nya dia. Karena mungkin ada pressure yang bisa diberikan juga dari Xbox yang dipakai tuh. benar. Dan aku lihat kalau dari tim Rebolin ya, dua XP laner mereka yang saat ini masih ada di otak kita ya, Dairon dan juga Karp. Dan itu terbukti dengan Dairon sekarang membuktikan kualitas permainannya. Dari game pertama, ini hero powernya dia ini. Betul. Kemunculan pertama ya. Yes, sebenarnya. kemunculan dia naik down ya karena DJ Khalid ini. Sekali. Tapi ngeliat Big Fanny jadi nggak masuk gitu. Iya, Belum kayak dapat kill sama sekali. yang dari awal Fanny mungkin Ambil ambil lihat registrasi sama juga seorang Case. Liga power defensif dengan adanya seorang Dairon yang masih bisa selamat tempat sana. Dengan kill Ansar Marisa. Tanpa ada Avatar Guardian. Masih saat ini mencoba untuk dikeluarkan oleh seorang Idok. Tapi satu momen kill dari Idok itu nggak Skylar. cukup. Tapi Skylar berhasil dimakan oleh seorang Sorizo. Walaupun begitu mereka coba untuk menukar dengan 2 poin kill yang didapatkan oleh seorang Skylar. Masih tidak terlalu baik kondisi yang dimiliki dari tim Dewa karena mereka dalam kondisi yang sedang tidak baik-baik saja. Oh, Ritz! Ritz! Salah pick up, tapi Ray kali ini bakal coba diambil karena para pop-up-nya. Dan harus mundur ke arah belakang. Dairon mencoba untuk melakukan sedikit manuver. Town mencoba untuk menghentikan pergerakan dari Dairon. Masih bisa dikocek, tapi one last hit. Nggak bisa. Mencoba untuk memutar dirinya dengan Reggie Sesom. Nampaknya nggak bisa ada perfect turtle tetap di tangan dari RRQ. Walaupun Dewa berhasil meminimalisir kerugian yang mereka miliki. Azura sih lebih tepatnya tadi dengan Reno Rapati dapetin Rins. Dia Nggak lihat maju gua. lagi juga ya dari sisi kanan karena Rins habis out dari team fight kan. Jadi dia tetap bisa dieksekusi. Ya, tapi demi objektif juga diamankan RQ sekarang. Bagaimana untuk turtle perfectnya secure untuk Setsujin I'm perkembangannya juga. offended menuju ke arah sosok Sorizo. Karena kondisinya di sini Sorizo tidak memiliki cara flicker kembali. Tapi dengan all unit ke Sorizo, dia masih punya flicker armor dan loncat ke depan sana membuat dirinya masih selamat. Dan jawaban untuk ke arah Azura masih harus mereka pertimbangkan. Walaupun Skylar menjadi high ground itu sangat kuat. Ya, ini Skylar siapapun yang ditambah nanti ya. Ya, gua tahu cepat banget untuk bisa termeltdown. Terbukti tadi dari Muezanya yang tertangkap. Atau mungkin dengan Zorizo yang tidak ke arah ini memang bakal cepat untuk meltdown nanti. Bahkan itemnya langsung ke Immortal, dia sadar. Di item kedua dia butuh banget untuk second life-nya. Hati-hati dari DPK Azura nih. Dia udah sering jadi Malefic juga. Dan siapapun di depan termasuk dari Idok nanti yang kebuka ataupun Dairon.
ini bisa loh ditembak terus, Iya. bakal bonyok. Bisa hilang. Tapi lihat di depan sana dari Aidok kali ini gagal untuk bisa melakukan invasi. Dan kondisi yang cukup berbahaya membuat tim dari RRQ mencoba untuk memakan. Tahun diberikan kepada seorang Ido Van Der gagal, tapi Dairan dia memotong. Suningan terjadi. Mencoba untuk menukar dengan ada seorang Muesa sama Romer masih worth it. Dan tadi kalau nggak Dairan tiba-tiba ngelakuin rotasi dan memotong ke arah Azura, itu tim fight dipastikan menang Dewa. Dia bisa ambil poin Pasti. kill lagi. 2 poin kill minimal. Ya. Bahkan Dairennya pun bisa jadi opsi tadi. Tapi ya, kali ini tanpa adanya Romer, Lord yang muncul, kayaknya nggak bakal buru-buru di setup juga. Bahkan untuk Dewa, mereka susah banget kalau musuhnya. Ya kan kita melihat bagaimana Ray nggak terlalu main sebenarnya di game yang sekarang. Sulit om. Kayak Kasian banget dia berarti. ya kayak untuk ruang gerak buat Ray sendiri ini mau kemana dulu? Apakah memang dia harus join buat defense atau better? Untuk Ray-nya ya udah split push seperti yang sekarang. Karena ini yang dibutuhkan kan, kayak sebuah peluang untuk bisa ngedistract RRQ yang mau jaga ring-nya atau mungkin untuk mendapatkan objektif. Tapi ini kita melihat di mana dari seorang Dairen sudah menggunakan Black Armor. Tarik. Dan mereka memasak Avatar of God yang di tempat Muesa. Dia salah banget untuk bisa masuk lagi dalam sana dan Raging Sepson di depan sana membuat foto dan Sorry tumpang dengan immortalnya. Walaupun bertukar dengan ada sosok dari Dairen, mereka berhasil mendapatkan Muesa 3 case. 3 hilang yang di belakang sana case. Oh no. Ray seorang diri, gak ada case, gak ada Ray. Lord terbuka dengan sangat bebas. Tersisa Azura. Rena Rapati sekalipun mendapatkan Lord, chance-nya mungkin hanya 5% lead dari 100. Dan gak, itu bukan suatu hal yang baik juga. Masih bisa di-secure dari Lordnya untuk RRQ. Ya lihat betapa cepatnya semuanya termeltdown langsung. Kehadiran dari Nathan untuk Scaler ya tadi. Itu sangat mengganggu sekali dan Muiza pun kalau dia ada di tengah ketemu dengan damage seperti Nathan seperti ini ya udah langsung hilang pasti. Hilang sih, bonyok banget. Nah ini nih dimulai dengan tumbangnya Muiza juga dan di bagian belakangnya langsung dijauhkan Raging Sandstorm untuk Dairen sendiri. Lihat Headlock Cannon. Iya, tembak Green tadi ya. Iya, meledak. Ya dan dia kena Deadly Grabs juga ya tadi ya, kena efek fear dari efek sana membuat Ray dan menerima begitu banyaknya damage, full damage Skyler. Tapi masalahnya ya, ngelihat damage dari Azura, ini bisa juga loh. Mereka masih punya chance untuk nge-defense. Walaupun memang Scalarnya udah terhitung damage yang gak ditahan lagi nih sejak debut hero Nathan di MPL ID Season 8. Sekarang menjadi player Nathan terbanyak, 15 kali pick, win rate-nya buset. Tinggi banget. Tinggi loh itu di kompetitif itu tinggi banget. Sangat. 73. Tapi lihat Dairen mencoba melakukan zoning out. Fokus mereka mengejar Sorizo. Dan Wah, bisa balikin. suddenly cast. Dan immortality tidak ada kali ini. Sorizo terperangkap tanpa adanya. Semua jawaban dimakan. Hidong! Blacker! Hidong! Berhasil mengorbankan jiwa dan raga tapi triple kill di tangan dari para pasukan RRQ. Ini bencana. Wih, sisa Lihat case. di arah bottom lane. Tersisa case sebagai high ground defender yang dimiliki dari tim Dewa United. Wah, bawahnya dihancurin. Masih dekat tabut. Tidak bisa, kali ini mereka harus menunggu di arah mid lane. Karena mid lane adalah satu-satunya wave yang paling dekat menuju ke arah detik yang ke-11. Supaya bantuan dari Dewa akan coba hadir kembali. Tapi lihat Skylar! Wipe out! Wipe out! Ini bencana! Sang raja dari segala raja memuluskan jalan mereka ke upper mereka. Clean sweep dari